akidah kita adalah akidah ahli sunnati wal jamaati. Akidah kita adalah akidah ahli sunnati wal jamaati dengan dua pilar besar. Pilar yang pertama adalah mahabbah ahli bait, cinta kepada ahli baitnya Rasulullah. Pilar yang kedua adalah cinta sahabat Nabi SAW. Dan itu adanya di ahli sunnati wal jamaati. Ada sekelompok kaum yang mencintai ahli bait Nabi tapi membenci sahabat Nabi, tempatnya di neraka mereka. Ada yang mencintai sahabat Nabi tapi benci ahli bait Rasulullah, tempatnya juga di neraka. Kita ahli sunnati wal jamaati menggabungkan cinta sahabat Nabi dan cinta ahli bait Rasulullah SAW. Sengaja kami hadirkan kisah Imam Husain waktu itu, karena kisah Imam Husain di sinilah sering digunakan oleh sebagian orang untuk menyelewengkan akidah. Sebab Imam Husain imam kita, cucunya Sayyidina Rasul SAW. Imam Husain juga imamnya ahli sunnati wal jamaati. Imam Husain wajib kita cintai. Dialah yang orang yang dicium bibirnya oleh Rasulullah, yang mengatakan Rasulullah, inni uhibbu Husaina wa ahib Allahumma inni uhibbu Husaina. Ya Allah, aku mencintai Husain fa ahibbahu wa ahibba man ahabbahu. Ya Allah, aku mencintai Husain dan cintailah semua orang yang mencintai Husain. Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu, cucu Rasulullah. Sengaja kami hadirkan dalam kisah panjang 2 jam itu. Kalau mau lihat kisah panjang, kita ambil dari sejarah yang benar bagaimana perjalanan Imam Husain, mulai dari yang di Madinah, kemudian ke Makkah, kemudian mulai Madinah sampai perjalanan Makkah, kemudian ke Karbala. Ketahuilah Imam Husain bukan bertentangan dengan sahabat-sahabat Nabi. Imam Husain diiringi oleh putra-putra sahabat Nabi SAW. Kemudian kisah pembunuhan Imam Husain, mati syahid Imam Husain, yang membunuh adalah pasukan. Pasukan itu tidak berakidah. Yang penting ikut atasannya, ikut komando, kan dalam dunia ketentaraan begitu. Yang penting ikut atasannya begitu. Memang waktu itu adalah negara, pemerintahannya adalah pemerintahan yang atas nama, atas nama ahli sunnati wal jamaati. Yazid, ada Ibnu Ziyad, ada Yazid, bawahannya Ibnu Ziyad, mengatasnamakan ahli sunnah. Apakah Ibnu Ziyad beriman dan beragama? Dia adalah seorang pemimpin negara. Yang penting jadi pemimpin, dia nggak urusan dengan agama. Dialah yang memberikan perintah-perintah sampai terjadinya Imam Husain. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan Imam Husain yang membantai adalah orang ahli sunnah. Enggak, yang membantai adalah pasukan di bawah komando orang yang mengatasnamakan ahli sunnah. Ahli sunnah, coba saja di negara-negara orang Islam lalu membuat kejahatan, apa langsung kita katakan Islam mengajarkan kejahatan? Tidak, tapi ini adalah orang fasik. Misalnya ada di sebuah negara, ada presidennya tak taunya beragama Islam, tak taunya zalim di bawahnya. Apakah lalu kita katakan kedzaliman itu adalah karena Islamnya? Tidak, itu adalah orang fasik. Ibnu Ziyad fasik, dia menyuruh sampai Imam Husain terbunuh. Kami hadirkan kisah itu agar jangan sampai ada yang menyelewengkan lalu berkata yang membunuh Imam Husain adalah orang ahli sunnati wal jamaati. Tidak, orang ahli sunnati wal jamaah bukan, akan tapi pasukan di bawah naungan satu pemimpin yang mengatasnamakan ahli sunnati wal jamaati. Dia adalah orang jahat. Syammar bin Daud Idil Jawsan dan sebagai pemegang lehernya adalah orang jahat. Jadi jangan sampai sekarang tuh atas nama Imam Husain untuk menggugah emosi orang lalu membenci sahabat Nabi SAW, memerangi sahabat Nabi. Tidak dibenarkan. Kita mencintai Imam Husain, kita mencintai Imam Hasan radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah cucu Rasulullah sampai keturunannya hari ini, habaib. Dan ahli sunnati wal jamaati itulah kita. Imam Husain imam kita ahli sunnati wal jamaati. Imam Hasan juga imam kita. Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq imam kita. Sayyidina Umar adalah imam kita. Nah, ini memang ada di antara mereka orang yang kalau kita membaca kisah bagaimana pembunuhan kepada Imam Husain, mereka tidak mau membunuh karena ngerti ini cucu Rasulullah. Sampai semua itu berharap di saat membunuh Imam Husain, berharap yang membunuh dia sahabatnya bukan orang lain. Jadi saat menusuk itu ragu-ragu terus sampai marah sama Husain, bunuh, tidak ada yang mau membunuh. Hanya sang terkutuk Sammar ibn Jawsan tiba-tiba suruh pegang kepalanya Husain, pegang badannya. Lalu Sammar ibn Jawsan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dengan penuh kebanggaan dan dipenggallah leher Imam Husain. Saat itulah Imam Husain mati syahid. Yang lain pada nggak mau sebetulnya, karena ngerti ini cucu Rasulullah. Karena dalam ketentaraan, dalam pasukan pemerintah, tentara, pasukan harus patuh dengan atasan. Maka kami ingin membersihkan keyakinan Anda ahli sunnati wal jamaati, cinta ahli bait Rasulullah, cinta sahabat Nabi.
Jangan terpedaya dengan sekelompok orang yang mengatakan bahwasanya yang membunuh Imam Husain adalah ahli sunnah. Akhirnya ahli sunnah akan dijelekkan. Ahli sunnati wal jamaati mencintai Imam Husain. Ahli sunnati wal jamaati mengutuk pembunuhan itu, kejahatan besar itu. Jadi betul yang disampaikan. Adapun masalah kejahatan bisa saja terjadi di mana-mana. Umat muslim ya, seorang muslim melakukan kesalahan, ada nyuri, ada zina kan, ada korupsi, ada umat muslim. Tapi ini adalah orang per orangnya, bukan urusan agamanya. Ahli sunnati wal jamaati yang jahat juga ada. Ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati misalnya ada, nyurian juga ada. Tapi bukan akidahnya yang mengajarkan seperti itu. Itu kan sifat orang per orang. Mungkin ada sebuah negeri semua mayoritas ahli sunnati wal jamaati. Kenapa kok korupsinya tertinggi? Kejahatannya terbanyak. Itu bukan agamanya mengajarkan, tapi dia tidak berpegang kepada agama. Mohon dipisahkan tentang sebuah kejahatan dengan agama. Kejahatan pelakunya adalah orang per orang, tapi agama tidak pernah mengajarkan. Ahli sunnati wal jamaati tidak menyuruh membunuh Imam Husain, dan ahli sunnati wal jamaati tidak meridai tentang terbunuhnya Imam Husain. Ahli sunnati wal jamaati merasa susah dengan meninggal Imam Husain, menangis. Baik, itulah. Jadi sampai hari ini pun ada ahli sunnati wal jamaati yang jahat ya ada, atas nama Islam jahat juga ada. Tapi ingat, orang bijak tidak akan mengatakan bahwasanya kalau ada kejahatan kemudian langsung dinisbatkan kepada agamanya. Misalnya kalau di Malaysia sini ada berapa puluh orang melakukan kejahatan, apakah Anda rela kalau kita bilang orang Malaysia jahat? Enggak, hanya 10 orang, cuman kebetulan dia orang Malaysia, kan begitu. Bukan semua orang jahat, bukan semua orang jahat. Ini jahatan tidak atas nama Malaysia, jahatan atas nama dia orang per orang tadi. Seperti itu ya. Kalau dia tanya apakah ada ahli sunnah wal jamaah saat ini yang melakukan pelanggaran, oh banyak, dosa banyak, tapi akidah benar, akidahnya benar, ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Kemudian melakukan kejahatan, zaman sahabat pun juga ada orang berbuat dosa, padahal ada zaman Nabi, ada zaman tabi'in, ada orang berbuat dosa. Bukankah dosa itu melekat dengan kita, tapi disitu kan ada tobat, ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah iman, akidah ahli sunnati wal jamaati. Jangan Anda terpedaya dengan yang lainnya. Waktu kami menghadirkan kisah Imam Husain itu, wah beramai mengatakan wah ya Buya berubah akidah dan sebagainya. Baca dari awal sampai akhir. Kita membaca menghadirkan kisah Imam Husain 2 jam kurang lebihnya itu. Dari awal berbicara Imam Husain sampai selesai daripada kisah Karbala. Anda bisa melihat merajut cinta bersama bersama syahid Karbala Imam Husain. Anda bisa melihat itu. Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaan ini, penting sekali karena Anda di sini akidahnya sudah benar, ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Jangan diganggu dengan yang lainnya, dan akidah kita punya ciri tidak mudah mencaci maki, tidak mudah mengolok, akan tapi akidah kita adalah akidah yang penuh dengan keindahan. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ingin mendengar Anda boleh dengar. Panjang tapi ya. Itu sudah lama sekali kami hadirkan. Merajut cinta dengan syahid Karbala Imam Husain, versi wafatnya Imam Husain, versi kita ahli sunnati wal jamaah. Kami ambil dari referensi sejarah ahli sunnati wal jamaah. Insyaallah, terima kasih.